Jadi setiap kita melihat apa saja yang ada di alam ini, yaitu Tuhan. Karena Tuhan disifati sinarnya terang. Ya. Dan Muhammad disifati dengan sinar yang indah. Jadi yang dinamakan siang adalah matahari, dinamakan malam adalah rembulan. Ya itu pun juga termasuk perwujudan Tuhan. Sampai kita bisa menandai hari. Kita menandai pagi, menandai tengah hari, menandai sore. Itu dari dayanya apa? Dayanya sinar matahari itu. Gitu loh. Kita itu bisa ngomong enak, kita bisa ngomong pahit, kita bisa ngomong nggak enak. Di samping kita dengan orang lain, di samping apa yang diberikan pada kita dirasa semuanya, yaitu Tuhan. Maka kita disuruh memuliakan itu. Nah terus Mbah, tentang hilal, mungkin setiap tahunnya di Indonesia itu kan selalu berbeda pandangan tentang hilal itu sendiri. Setahu saya hilal itu kan menghitung waktu lah, menghitung hari juga gitu kan, melihat ke angkasa. Nah setahu saya di kebudayaan Nusantara khususnya Jawa kan mempunyai hitungannya sendiri gitu kan. Pedomannya sendiri. Nah apakah bisa gitu dipakai untuk hitungan buat hari Syawal itu? Ya sekarang itu begini loh. Karena puasa itu kita itu kadang-kadang menganggapnya yang sah itu adalah 1 bulan. Lah 1 bulan itu harus 30 hari. Nah masalahnya begini, yang membuat 1 bulan 30 hari itu siapa toh? Itu Tuhan apa kita sendiri? Gitu loh. Kan kita itu cuma menandai. Lagi pula kalau kita tuh mengacu di bulan Hijriyah, Ramadan. Apakah Ramadan itu artinya juga puasa toh? Kan enggak. Justru orang Jawa lah yang bisa menandai bahwa di bulan ini dinamakan bulan puasa. Bulan yang bagus untuk melakukan spirit atau tirakat itu. Kan gitu. Nah lalu siapa yang membuat bulan puasa dan yang membuat bulan Ramadan? Itu pilihan kita sendiri. Gitu loh. Kalau kita itu menganut putaran bulan, namanya bulan puasa itu setiap di bulan puasa bisa dihitung aja. Itu putaran bulan itu cuma 29 hari. Belum pernah di bulan puasa itu hitungan bulan itu 30 hari. Ada rumusnya kalau orang Jawa. Nah itu. Gitu. Nah terus sekarang kita yang sudah mengikuti alat yang serba modern. Kemarin tadi pagi sudah ada yang melaksanakan salat Id hari raya. Besok masih ada lagi. Nah itulah bukti bahwa sebenarnya yang membuat kepercayaan, membuat agama, membuat apa saja keyakinan di dalam dunia, yang membuat ruwet, yang membuat enteng, itu kita sendiri. Kalau Tuhan, masa bodoh kamu. Kamu mau hari raya tadi, mau hari raya besok, mau hari raya lusa, itulah urusanmu. Gitu loh. Jadi kita nggak usah saling menyalahkan, nggak usah kita berebut. Yang kamu puasai itu Tuhan, apa kamu memuasai bulan, atau terbitnya bulan itu yang kamu puasai? Gitu loh. Masalahnya di situ. Apakah kalau nggak dengan hitungan seperti itu, terus ibadah puasa kita ditolak oleh Tuhan? Dari dulu dunia dibuat sampai sekarang, kita yang berpuasa 29 hari yang nggak pernah ditolak, kita yang puasa 30 hari juga nggak pernah ditolak oleh Tuhan. Jadi itu adalah pilih-pilihanmu sendiri, kamu sendiri yang menentukan, maka pahalanya pun kamu sendiri yang menentukan. Gitu loh. Kalau Tuhan itu masa bodoh. Kamu nggak usah 30 hari, kalau masih kurang, mbok mesin 1 tahun. Itu pun Tuhan nggak gembira, atau Tuhan nggak senang dengan kamu puasa 1 tahun, atau kamu puasa 30 hari.
Itu kan pilihan kamu. Pilihan. Apakah dengan seperti itu Tuhan senang? Dengan seperti itu, wah kamu ini ciptaan yang paling Baik. ciptaan yang paling taat pada Tuhan. Apakah seperti itu? Karena Tuhan tidak menciptakan kamu sendiri. Tuhan menciptakan banyak. Tuhan itu menciptakan orang yang berkeyakinan beda. Jadi Tuhan itu nggak sibuk ngurusi kamu mau puasa 29, mau puasa 30 hari. Tuhan itu nggak pernah ngurusi itu. Karena tugas Tuhan itu masih banyak. Belum lagi ngurusi semut, belum lagi ngurusi lalat, belum lagi ngurusi sapi, belum lagi ngurusi yang lainnya. Apa saja yang ada di dunia ini. Nah kok tiba-tiba kamu terus ribut perkara puasa 30 hari, 29 hari. Apa kamu itu yang istimewa kira-kira? Kan gitu. Jadi kita nggak usah berprasangka begitu. Yang penting kita bisanya itu berapa hari, ya sudah. Itu yang kita lakukan. Nggak harus menyalahkan, wah yang ini nggak pakai hitungan ini, yang ini pakai hitungan ini yang paling benar. Tuhan tidak pernah membenarkan seperti itu. Itu kehendak kamu sendiri. Kamu merasa puas ya sudah. Gitu aja lah. Kalau Tuhan tuh nggak pernah, apalagi Tuhan tuh dawuh. Tuhan dawuh. Iya. Kalau Tuhan tuh dawuh berarti itu Tuhan sing gawe berapa gitu loh. Atau Tuhan itu suka dengan perilaku kita yang seperti ini. Nah kalau Tuhan suka perilaku kamu yang seperti ini, nah kenapa Tuhan kok menciptakan perilaku yang buruk? Iya. Nah itu masalahnya. Nah, makanya kita tuh nggak usah, kita tuh pokoknya di dunia itu gini, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena itu mungkin juga sudah pilihan Tuhan, atau itu adalah sudah kehendaknya. Gitu aja loh. Kita nggak usah ribut dengan apa yang bisa kita lakukan. Nanti apa masalahnya? Supaya kita itu melakukan apa-apa itu nggak hangus, nggak sia-sia, gitu loh. Jadi selagi kita itu mampu kita lakukan. Kalau nggak mampu, ya semampu kita melakukan, gitu loh. Karena yang namanya bulan puasa itu 30 hari. Kita sakit katakan, dipaksa 30 hari harus puasa karena itu adalah permintaan Tuhan. Lalu kita melaksanakan, belum sampai tuntas kita sudah mati. Nah apakah Tuhan itu sekejam itu? Kira-kira kok harus memaksa orang yang sakit harus puasa 30 hari? Kalau nggak puasa 30 hari, kamu nggak akan dihapus dosanya dan tidak akan masuk surga. Seperti itu. Nah kita mengira Tuhan itu sekejam itu kah kira-kira? Makanya ya kita namanya manusia hidup, kita sudah diciptakan di dunia ini. Marilah kita bukannya di bulan puasa saja, di bulan-bulan berikutnya kita merenung ya. Kita tetap berpuasa, karena puasa artinya bukan tidak makan dan tidak minum. Ya, puasa itu artinya kalau mobil itu ngerem atau menahan. Di saat kita di bulan-bulan yang berikutnya kita masih bisa menahan tentang hawa nafsu kita, tentang perilaku kita, tentang ucapan kita termasuk tergolong orang-orang yang melakukan puasa itu. Makanya kita masuk di bulan Syawal, di 1 Syawal kita hari raya. Marilah kita semakin merenung. Ya, semakin merenung dalam arti gini. Kita yang kemarin tidak makan, tidak minum 1 bulan, rasanya seperti itu dan kita sangat menahan. Bahkan kita tuh memaksa di siang hari kita tidak makan dan tidak minum. Lalu kita merasakanlah orang lain, bagaimana orang lain itu yang tidak bisa makan, tidak minum bertahun-tahun atau kekurangan yang berkepanjangan. Nah, kalau nggak kita itu yang mampu, kalau nggak kita itu yang sekiranya ada membantu, berarti orang itu kan termasuk orang yang berpuasa terus-terusan di dunia. Supaya kita itu tetap bisa memuliakan Tuhan, supaya kita tetap bisa mengagungkan Tuhan dengan sebutan Allahu Akbar. Gitu. Nah tadi kan Mbah sendiri bilang mungkin ini salah satu tanda bahwa selama ini kita itu menganggap Tuhan itu sosok gitu. Ya mungkin seperti itu, diperkirakan seperti itu. Ya. Saya sendiri gitu Mbah, selama ini mungkin
ketika menganggap Tuhan itu sosok yang begitu besar gitu di atas sana dengan duduk gagahnya seperti itu. Nah, menurut keilmuan Jawa sendiri, untuk menggarisbawahi bahwa itu tuh sudah suatu hal yang musyrik gitu, membentukan Tuhan, mewujudkan Tuhan gitu. Ya sudah jelas. Itu seperti apa, Mah? Ya sudah jelas kalau kita itu membayangkan Tuhan itu seperti sosok yang gagah, yang maha perkasa, yang dan lain sebagainya. Lalu kita itu kadang membayangkan bahwa di saat kita zikir itu seolah-olah di hadapannya, seolah-olah di samping kita atau selain kita itu ada lagi sosok yang melihat kita, yang dinamakan malaikat, yang dinamakan, itu kan tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena di dalam agama Islam laisa kamislihi syai'un. Di dalam Jawa Gusti datan kena kinaya ngopo. Karena Gusti datan kena kinaya ngopo di dalam agama laisa kamislihi syai'un. Jadi kita melihat Tuhan itu ya perwujudan yang ada di dunia ini. Jadi setiap kita melihat apa saja yang ada di alam ini, yaitu Tuhan. Karena Tuhan disifati sinarnya terang, dan Muhammad disifati dengan sinar yang indah. Jadi yang dinamakan siang adalah matahari, dinamakan malam adalah rembulan. Ya itu pun juga termasuk perwujudan Tuhan. Sampai kita bisa menandai hari, kita menandai pagi, menandai tengah hari, menandai sore. Itu dari dayanya apa? Dayanya sinar matahari itu. Gitu loh. Kita itu bisa ngomong enak, kita bisa ngomong pahit, kita bisa ngomong nggak enak. Di samping kita dengan orang lain, di samping apa yang diberikan pada kita dirasa, semuanya, yaitu Tuhan. Maka kita disuruh memuliakan itu. Memuliakan apa maksudnya? Memuliakan Tuhan yang wujud itu loh. Yang ada inilah Tuhan. Kalau kita membayangkan Tuhan yang menciptakan dan lain sebagainya, kejauhan ya. Wong kita lo angen-angen manisnya gula di lidah itu saja kita bingung kok. Ngapain kita tuh nggak membayangkan Tuhan yang serba maha, yang kita sifati sendiri, yang kita anggap sendiri. Nah ya kalau Tuhan itu seperti itu, kalau enggak, apakah kamu enggak kecelek? Apakah bukan salah satu kemusyrikan kamu? Gitu. Ya sudah, sama ngerokok, begitu merasakan nikmat, ya itu nikmat Tuhan. Kamu melihat dengan tidak ada gangguan pada mata, kita bisa melihat hijau, bisa melihat kuning, merah, dan lain sebagainya. Kenikmatan yang di mata, ya itulah Tuhan. Kuping kita nggak kerja apa-apa, tapi begitu dengar suara gini bisa menandai bahwa itu baik dan buruk. Ya itulah Tuhan. Maka harus ya dinamakan akbar, itu keakbarannya itu di situ itu. Ya maka kita harus muliakan. Nah bagaimana caranya? Ya kita jangan merusak indera kita yang diberikan oleh Tuhan itu. Jadi telinga jangan dibuat mendengarkan suara-suara yang keras. Nanti kalau pita suaranya enggak sudah rusak, ya gendang telinga. Kemana akbarnya? Gitu. Terus yang kedua kali, kita itu dipuja, kita itu dibilang muda, dibilang tua, dibilang dewasa. Itu sebenarnya apakah kita perwujudan yang utuh ini? Apakah nyawa? Sebenarnya. Karena segagah apapun kita, semuda apapun kita, sengganteng apapun kita, secantik apapun kita, itu kan dikala jasad itu ada nyawa. Ada nyawa, ya. Kalau sudah nggak ada nyawanya, jasad itu mau muda, mau tampan, mau ganteng, untuk apa? Kita sudah nggak butuh lagi. Maka itu semuanya dayanya nyawa, maka nyawa itulah juga termasuk Tuhan. Maka Tuhan itu nggak bisa dibayangkan. Nyawa pun kalau nggak menempel di jasad juga nggak ada artinya. Jasad pun kalau nggak ditempeli oleh nyawa juga nggak ada apa-apanya. Gitu. Nah dari nyawa itulah akhirnya melahirkan rasa. Nah dari rasa itu pun itu juga perwujudan dari Tuhan. Maka benar kalau laisa kamislihi syai'un, atau Gusti datan kena kira yang ngopo.
Karena dayanya mata dengan dayanya hidung itu sudah beda. Iya. Dayanya hidung dengan dayanya telinga sudah beda lagi. Beda lagi. Nah kalau dibilang tuh, oh berarti kalau Tuhan tuh di hidung ya, karena bisa bau wangi dan bau busuk. Okay. Nah yang bisa mengatakan wangi dan busuk apakah hidung? Kan mulut. Nah iya. Nah inilah perbedaannya. Jadi Tuhan itu keseluruhan yang hidup di dalam diri kita dan yang hidup di orang lain. Maka kita saling memuliakan, itulah cara kita memuliakan Tuhan. Di saat kita masuk di dalam satu Syawal, kita masuk dalam hari raya, ya kita saling bisa memuliakan antara satu dan yang lainnya. Itu yang dinamakan kemenangan. Itu aplikasi cara kita menahan nafsu 1 bulan penuh. Gitu. Makanya kita nggak perlu hura-hura, kita nggak perlu gembira. Justru kita semakin kesini semakin merenung. Itu adalah tanda, salah satu tanda untuk mengagungkan asma Tuhan. Nah, asma Tuhan juga nama kita sendiri, juga nama orang lain. Gitu. Jadi kalau saya menyumbang kamu, bukan saya menyumbang badanmu, tapi saya menyumbang asmamu, yaitu Visal. Gitu. Maka mengagungkan asma Visal. Walaupun yang menikmati adalah jasadmu, tapi jasad tanpa ada namanya. Ini tidak ada asma Tuhan. Maka selalu kita dianjurkan mau melaksanakan apa saja, sebutlah namanya Tuhan, supaya kamu tahu rasa dari rasa menuju ke rasa. Maka dengan dari rasa ke rasa dan dari rasa ke rasa dan menuju ke rasa adalah sifatnya yang pengasih dan penyayang. Nah, Jawa itu nggak kehabisan dengan ilmu-ilmu seperti itu. Walaupun bagaimanapun, karena ini juga sudah mendunia, sudah bukan nasional saja, bahkan internasional. Kalau di satu Syawal adalah kita sama-sama melaksanakan atau kita menyongsong bulan Syawal, bulan Ramadan, ya kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk saudara-saudara dimanapun saja berada yang tidak bisa berjabatan tangan. Maafkanlah di bulan Syawal ini semua kesalahanku dan kesalahan kru dari sekaligus kami tanpa dimintai maaf, baik yang mempunyai perasaan gak enak, yang mempunyai perasaan dongkol, yang mempunyai perasaan gak sejalan. Kami juga siap untuk memaafkan itu semua karena kita manusia. Ya, banyak salahnya daripada benarnya. Dan semoga kita selalu diberikan kesucian di bulan Syawal ini dengan hari raya. Maka dengan bahasa agama, minal aidin wal faizin, maafkan kami semua keluarga dan keluarga besar Hasanah Jawa, maafkan lahir dan batin.